Bab 1025, Baik atau Buruknya Kamu. Buku Waktu. Sander Ye mengambil buku waktu yang tebal dan melihatnya dengan hati-hati. Ada banyak jimat aneh yang tergambar di buku itu, dan ada juga kekuatan misterius yang tidak jelas di sana. Dia sedikit terkejut, dan kemudian menatap Kaisar Kuno Kacau. Senior, apa kronologi ini? Kaisar Kuno Kacau menjelaskan, dahulu kala, di multi alam semesta, ada banyak alam semesta paralel di alam semesta itu, dan setiap alam semesta paralel memiliki garis waktu. Kemudian, orang-orang kuat di multi alam semesta itu mengembangkan metode kultivatoran waktu khusus, menggunakan metode ini untuk melakukan perjalanan melalui alam semesta paralel. Jadi perang pecah di multi alam semesta itu, masing-masing alam semesta menjarah dan membunuh satu sama lain, dan garis waktunya menjadi kacau. Kemudian, master teratas muncul di alam semesta itu, dan master teratas itu menaklukkan semua alam semesta dan menjadikannya paralel garis waktu dan tidak membiarkan waktu menjadi kacau lagi. Berbicara tentang ini, dia melihat buku waktu di tangan Sander Ye dan berkata dengan lembut, saat itu, klan Kuno Kacau kami mendapatkan teknik kultivasi waktu yang tidak lengkap secara tidak sengaja, dan kemudian klan kami mulai mempelajarinya. Setelah mempelajarinya selama ratusan juta bertahun-tahun, kami kemudian menemukan bahwa selama kami mempelajari cara kultivatoran waktu ini, kami akan mampu mengurangi dimensi peradaban kosmik lain dan membunuh mereka. Pengurangan dimensi dan pembunuhan. Sander Ye tiba-tiba penasaran, bagaimana caranya? Kaisar Kuno Kacau berkata, karena setelah teknik kultivasi waktu berhasil dipraktekkan, kita tidak hanya dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu paralel, tetapi kita juga dapat melakukan perjalanan mundur dalam waktu. Sederhananya, kita dapat dengan paksa memasuki garis waktu peradaban lain dan pergi ke tempat di mana mereka belum dewasa untuk bunuh mereka sebelum bangun. Mendengar ini, Sander Ye tampak tergoda, ini agak terlalu mesum. Alis Yangi di samping juga mengerut. Kalau dia benar-benar memiliki kemampuan ini, itu memang akan menjadi pukulan yang mengurangi dimensi bagi peradaban ras lain. Setidaknya peradaban Tianxing tidak bisa melakukan ini sekarang. Kaisar Kuno Kacau menghela nafas sedikit, sayangnya, klan kami sudah mengalami bencana sebelum kami berhasil menelitinya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Sander Ye. Aku sebenarnya tidak ingin memberikan ini kepada kamu pada awalnya, karena sejauh yang kami tahu, teknik kultivasi waktu seperti ini didefinisikan sebagai teknik terlarang di multi alam semesta saat itu dan tidak diperbolehkan untuk berlatih, tapi aku melihat bahwa Tuan Ye bukan orang biasa. Kalau kamu berlatih, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Alasan kenapa dia membuat pertaruhan besar secara alami bukan karena keinginannya yang tiba-tiba. Dengan pengetahuan dan pemahamannya tentang alam semesta, dia secara alami memahami bahwa pedang di depannya jelas bukan sesuatu yang dapat diciptakan oleh peradaban kosmik tingkat kelima. Hanya para ahli top yang dapat melihat betapa luar biasanya pedang ini. Sander Ye melihat sekilas ke buku waktu dan berkata dengan serius, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan buku itu. Dia selalu sangat tertarik dengan jalan dunia ini. Bukan hanya dia, Yinia juga tertarik. Dia hanya tidak tahu apakah buku dunia ini bisa digabungkan dengan ruang dan waktu khusus di pagoda kecil dan biarkan Yinia mempelajarinya dengan cermat. Kaisar Kuno Kacau tersenyum dan berkata, sahabatku, mohon tinggalkan klan Kuno Kacau. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan muncul di depan Sander Ye. Gulungan ini adalah peta. Banyak anggota klan Kuno Kacau aku yang berkembang di tempat itu. Tolong jaga itu. Sander Ye menyimpan gulungan itu dan mengepalkan tinjunya, pasti. Kaisar Kuno Kacau mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar istana di kejauhan. Jejak kerumitan muncul di matanya. Lambat laun, tubuhnya menjadi semakin tidak nyata. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, tubuh senior. Kaisar Kuno Kacau tersenyum dan berkata,
tidak ada tubuh nyata lagi. Aku sudah mati saat itu. Sander Ye berhenti bicara. Kaisar kuno kacau berkata dengan lembut, ini adalah takdir. Saat suara itu terdengar, dia menghilang sepenuhnya. Di luar aula, puluhan ribu prajurit terbaik klan Wangu segera berlutut dan berkata dengan sedih, selamat tinggal pemimpin klan. Ada juga kilatan kerumitan di mata Sander Ye. Dapat dilihat bahwa kaisar kuno kacau ini pastilah orang yang sangat berbakat. Tetapi, bahkan orang kuat di level ini pun mati. Di alam semesta yang luas, tidak ada yang terkuat, yang ada hanya lebih kuat. Sander Ye menarik kembali pikirannya. Dia perlahan berjalan keluar dari aula dan mendatangi sekelompok orang kuat dari klan Wangu. Dia melihat keempat pria kuat yang berdiri di depan dan bertanya, siapa namamu? Seorang pria kuat pemimpin mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat, lapor Tuan Muda Ye, aku Fando Wangu. 3 orang di sebelah aku adalah Lindo Wangu, Yando Wangu, dan Pingo Wangu. Kami adalah 4 jenderal di bawah ketua klan. 4 jenderal. Sander Ye mengangguk. Dia menemukan bahwa aura keempat orang ini sangat kuat. Di peradaban Tianxing, kecuali 2 pengurus utama dan penguasa Tianxing sebelumnya, tidak banyak yang bisa mengalahkan mereka berempat. Dia juga bisa mengolahnya. Sander Ye langsung membawa semua orang kuat dari klan Wangu dan Yangi ke pagoda kecil. Setelah memasuki pagoda kecil, Yangi membeku di tempatnya. Dan wajah orang-orang kuat dari klan kuno kacau itu juga penuh dengan keterkejutan. Yangi tiba-tiba melihat ke arah Sander Ye, ekspresinya sangat serius, ini sudah melawan waktu. Sander Ye mengangguk, aku tahu. Kalau soal ini, dia juga agak rumit. Ketika dia mendapatkan pagoda kecil ini, biarpun menurutnya itu luar biasa, menurutnya tidak terlalu luar biasa. Sekarang tampaknya operasi acak yang dilakukan bibi aku bertahun-tahun yang lalu kini menjadi puncak yang tidak dapat dicapai oleh banyak peradaban. Pada saat ini, ketika orang-orang kuat dari klan Wangu memandang Sander Ye, mata mereka berubah dan mereka menjadi lebih hormat. Awalnya mereka sedikit bingung kenapa ketua klan mereka menyerahkan masa depan klan Wangu kepada pemuda di depan mereka, tapi sekarang mereka mengerti. Anak laki-laki ini tidak sederhana. Sander Ye memandang orang-orang kuat dari klan Wangu, kalian baru saja bangun dan kekuatan belum pulih sepenuhnya, bisa istirahat sekarang. Pemimpinnya, Fango Wangu, segera mengepalkan tinjunya dan berkata, baik. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan melihat orang-orang klan Wangu yang kuat di belakangnya, dan berteriak dengan lantang, duduk dan istirahat. Puluhan ribu orang kuat duduk bersama. Sander Ye menoleh untuk melihat Yangi dan berkata sambil tersenyum, Nona Yangi, ini waktunya bertemu orang-orangmu. Yangi berkedip, semua orangku ada di sini. Sander Ye mengangguk. Pada saat ini, Yinia dan Jinan tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Ketika mereka melihat Yangi, kedua buah tercengang. Yangi berjalan langsung ke kedua wanita, lalu memeluk mereka dan berkata sambil tersenyum, Jinan, Yinia, sudah lama tidak bertemu. Kedua wanita. Beberapa saat kemudian, Yangi membawa Yinia dan Jinan untuk melihat buah peradaban Tianxing yang masih hidup. Ketika mereka melihat Yangi, buah peradaban Tianxing perlahan berlutut dan menangis. Akhirnya bertemu bos. Selama periode ini, terlalu banyak hal yang terjadi di peradaban Tianxing, dan hampir diambil alih oleh Funi. Ekspresi Yangi juga sedikit rumit. Dia mengangkat tangannya dengan lembut, dan kekuatan lembut mengangkat buah itu. Jejak permintaan maaf muncul di matanya, ini semua salahku, aku membuat kalian menderita. Mendengar kata-kata Yangi, banyak buah muda yang menangis semakin keras. Yangi menghela nafas dengan suara rendah. Dia tidak menyangka akan banyak hal yang terjadi saat dia melakukan perjalanan ke alam semesta Wujian. Funil, Yiniao. Yangi meling ke arah Yinia dan Sander Ye,
dan dia tahu bahwa beberapa peraturan di peradaban Tianxing benar-benar harus diubah. Kalau tidak, tragedi seperti ini kemungkinan besar akan terjadi lagi di masa depan. Yang Yi tiba-tiba menatap Sander Ye, "Ayo kita bicara." Sander Ye mengangguk, "Oke." Yang Yi memandang Jinan dan Yinia, "Kalian juga ikut?" Jinan dan Yinia menganggukkan kepala. Yang Yi membawa Sander Ye dan kedua buah tersebut ke pohon kehidupan Tianxing. Dia melihat ke pohon kehidupan Tianxing. Setelah terdiam beberapa saat, dia berbisik, "Apakah kalian tahu asal-muasal pohon ini?" Sander Ye menggelengkan kepalanya. Yinia dan Jinan juga menggelengkan kepala. Mereka adalah orang-orang kecil yang transparan di peradaban Tianxing sebelumnya. Yang Yi berkata, "Pohon ini sebenarnya bukanlah bagian dari peradaban kosmik tingkat kelima." Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Peradaban kosmik tingkat 6. Yang Yi mengangguk, "Ya." Sander Ye tiba-tiba penasaran, dari peradaban mana dia berasal. Yang Yi menggeleng, "Entahlah, yang aku tahu hanya buah pertama yang dihasilkannya adalah leluhur peradaban Tianxing." Sejak itu, dia dan leluhur pendiri peradaban Tianxing bergantung satu sama lain dan hidup di berbagai alam semesta. Belakangan, buah leluhur menjadi semakin kuat, jadi dia memilih tempat untuk membangun peradaban Tianxing. Leluhur selalu ingin menjelajahi peradaban kosmik tingkat 6, tetapi sebenarnya dia ingin mencari jalan pulang untuk pohon. Sander Ye sedikit bingung, "Lah tidak tahu jalan pulang." Yang Yi menunjuk ke otaknya. Saat sampai di alam semesta ini, otaknya sudah rusak parah. Sander Ye, pohon kehidupan Tianxing. Yang Yi memandangi pohon kehidupan Tianxing dan tersenyum. Bagaimanapun, itu adalah sumber peradaban Tianxing. Selama bertahun-tahun, semua penguasa Tianxing memiliki misi, yaitu membantunya menemukan rumahnya. "Tujuan aku datang kali ini ke peradaban Alan Sernesta Wujian adalah untuk ini." Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Nona Yang Yi, kamu membawaku ke sini bukan hanya untuk memberitahuku hal-hal ini, kan?" Yang Yi mengangguk, "Aku ingin kalian BR3 menerima warisan peradaban penguasa Tianxing." Sander Ye tercengang. Jinan dan Yinia juga tercengang. Jinan tiba-tiba berkata, "Warisan penguasa Tianxing, bukankah katanya satu generasi hanya bisa menggunakan satu buah?" Yang Yi mengangguk, "Itu benar, karena dalam sebuah peradaban, kalau ada beberapa orang dengan kekuatan yang sama, mudah untuk mendapat masalah. Lagi pula, tidak ada tempat untuk 2 harimau dalam satu gunung, tetapi sekarang peradaban Tianxing sudah menghadapi bencana ini dan kekuatannya sudah rusak parah. Kalau kita masih mengikuti aturan sebelumnya, itu terlalu bodoh." Ketika melihat buah-buahan tersebut, dia memahami bahwa peradaban Tianxing harus kultivasi buah-buahan baru, karena kekuatan peradaban Tianxing saat ini sudah rusak. Kalau buah-buahan baru yang kuat tidak dikultivasikan, peradaban Tianxing akan menurun secara bertahap di masa depan. Saat ini, semua aturan tidak relevan, dan membina lebih banyak orang kuat adalah satu-satunya hal yang serius. Jinan dan Yinia saling berpandangan, dan akhirnya kedua wanita itu memandang ke arah Sander Ye. Melihat pemandangan ini, Yang Yi tiba-tiba tersenyum pahit. Kedua buah paling menjanjikan ini sudah menganggap pria ini sebagai tulang punggung mereka. Setelah Sander Ye berpikir sejenak, dia berkata, "Oke." Dia secara alami tidak akan menolak apapun yang dapat meningkatkan kekuatannya. Seolah memikirkan sesuatu, Sander Ye menambahkan, "Kita harus meninggalkan ruang waktu ujian ini dulu. Nona Kirna masih di luar. Kalau kita tidak keluar dalam waktu lama, dia akan khawatir." Yang Yi berkata, "Oke." Sander Ye menambahkan, "Aku akan menyelinap keluar sendiri." Yang Yi berkedip, "Apakah maksudmu? Jangan biarkan mereka tahu bahwa aku sudah keluar, dan membuat mereka lengah ketika tiba waktunya untuk bertarung dengan mereka." Sander Ye mengangguk. Yang Yi menepuk bahu Sander Ye, "Kamu jahat sekali, hehe." Sander Ye bersambung.